Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu? Pembelajaran PKN kita kali ini yaitu bab baru ya, mengenai norma. Nah, kemudian judul besarnya adalah norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian apa itu norma, kemudian bagaimana manfaat norma, dan apa sih macam-macam norma akan kita pelajari di pembelajaran kita kali ini. Langsung saja yang pertama, kita ke pengertian norma. Kalian bisa baca di sini bahwasannya norma di dalam KBBI itu ingat ya apa? Bahwasannya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, pada KBBI norma itu artinya adalah aturan. Kemudian secara umumnya dikatakan bahwa norma adalah kaidah atau pedoman bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku di dalam masyarakat. Jadi sebetulnya norma itu adalah aturan bagi seseorang jika ingin bertindak atau bertingkah laku di dalam masyarakat. Mengapa? Kita kan hidup di dalam masyarakat. Kita tidak hidup sendiri, kita adalah makhluk sosial. Kita berhubungan dengan manusia lainnya. Itulah makanya kita disebut sebagai makhluk sosial. Makanya dibilang bagaimana kita bertingkah laku di dalam masyarakat itu semua harus memiliki norma atau aturan. Oke, norma itu bisa berbentuk aturan ataupun dapat berbentuk larangan. Oke, jelas ya sampai di sini, paham ya? Kita lanjutkan ke fungsi norma. Nah, kemudian fungsi norma dikatakan di sini adalah bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia yang mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga perbedaan tersebut tidak menjadi konflik atau pertentangan di masyarakat. Nah, kita hidup di masyarakat atau bersosial dengan manusia lainnya, tentu kita punya kepentingan yang berbeda. Contohnya kepentingan seperti apa itu? Kan begitu ya kan? Oke, nah contohnya adalah misalnya seperti apa kepentingan yang berbeda itu? Kamu sebagai pelajar tentu memiliki kepentingan yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga dengan orang yang berprofesi sebagai misalnya sebagai polisi ataupun orang yang berprofesi sebagai dokter, orang yang berprofesi sebagai misalnya pejabat. Nah, tentu kepentingan setiap individu, setiap orang di dalam masyarakat itu berbeda. Nah, itulah tujuannya norma, bagaimana supaya kita bisa tetap berdampingan bersama manusia lain atau individu lain, namun tidak menyinggung kepentingan yang berbeda dari kita atau tidak mengganggu kepentingan orang lain, ya, paham ya? Kemudian kita masuk ke macam-macam norma. Nah, macam-macam norma itu, secara umum norma itu berdasarkan sumbernya dibagi atas 4. Nah, kita langsung saja melihat yang pertama adalah norma agama. Kita tahu sendiri bahwasannya norma agama merupakan sekumpulan peraturan hidup yang sumbernya itu dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, norma agama ialah itu perintah hidup yang harus, wajib diterima manusia sebagai sebuah perintah ataupun larangan dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Tentu kita tahu semuanya bahwasannya agama itu mengatur kehidupan kita. Agama bersifat wajib diterima oleh setiap manusia sebagai perintah, larangan, ataupun sebuah ajaran dari Tuhan Yang Maha Esa atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, nah, biasanya kalau norma itu dilanggar, erat kaitannya dengan sanksi yang harus diterima setiap individu atau sanksi yang harus diterima bagi perorangnya. Nah, biasanya kalau norma agama itu dilanggar, sanksinya itu atau hukumannya itu tidak langsung, tidak bersifat langsung, namun akan diterima setelah kita meninggal dunia. Begitu ya. Kemudian kita masuk ke contoh norma agama. Bagaimana sih contoh
Norma agama itu yang pertama, beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Tentu kalau kita orang Islam maka kita harus sholat, kemudian kita puasa di bulan Ramadan, ya kan, naik haji dan lain sebagainya. Nah, itu adalah aturan yang dibuat oleh agama. Aturan yang diikat atau perintah langsung dari Tuhan atau perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan setiap umatnya itu menjalankan sesuai dengan kaidah atau perintah. Kemudian ini B ya nak, beramal saleh katanya. Kemudian berbuat kebajikan, tidak melakukan perbuatan maksiat, keji dan mungkar, kemudian melaksanakan ketentuan agama lainnya. Juga kan seperti menolong sesama dan menghormati orang tua. Nah, norma agama tidak hanya ritual ibadah misalnya atau kamu sholat, kamu berpuasa, namun juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan, salah satunya seperti menolong sesama dan menghormati orang tua. Oke ya, paham ya sampai di sini. Kemudian kita lanjutkan di norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan, ingat ya kata kuncinya adalah norma yang berasal dari hati nurani manusia. Nah, hati nurani manusia itu berarti alamiah, sifat bawaan manusia yang alami memiliki norma-norma kesusilaan. Nah, ingat kata kuncinya bahwa norma kesusilaan itu berasal dari hati nurani manusia. Nah, bagaimana jika norma kesusilaan ini dilanggar? Maka norma tersebut juga memiliki sanksi. Apa sanksinya? Pelanggaran terhadap norma kesusilaan merupakan pelanggaran terhadap perasaannya sendiri dan akan mendapatkan sanksi di dalam masyarakat. Karena kan semua masyarakat memiliki perasaan gitu kan. Nah, bagaimana sanksi yang diberikan? Berupa rasa bersalah, rasa menyesal, dan rasa malu. Oke, kita langsung lanjut ke contoh norma kesusilaan. Nah, contoh norma kesusilaan yang berasal dari hati nurani manusia itu contohnya seperti apa? Berkata jujur dan benar, berlaku adil terhadap sesama, menghormati orang lain, berbuat baik terhadap sesama, dan dilarang membunuh. Jelas, kita tidak boleh mengakhiri hidup manusia lain. Itu dari hati manusia lahirnya. Kemudian kita harus berkata jujur atau tidak bohong gitu ya kan. Nah, tidak boleh bohong atau harus berkata jujur itu sebetulnya norma itu sebetulnya lahir dari hati nurani manusia itu sendiri. Kemudian kita harus berlaku adil. Sama juga seperti kalian jika berteman. Kalau berteman tidak boleh pilih-pilih teman. Misalnya ada si kaya, ya kan, si miskin gitu ya kan misalnya. Nah, kalau kalian merasa tidak enak misalnya berteman kok pilih-pilih gitu. Nah, berarti itu hati nurani kalian tuh yang berbicara. Alamiah manusia yang hati atau perasaan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kemudian berbuat baik terhadap sesama. Siapapun dia, mau agama apapun dia, kemudian mau suku apapun, bagaimanapun wajahnya, jika kamu wajiblah berbuat baik terhadap sesama. Kemudian kamu juga wajib menolong sesama. Itu namanya norma kesusilaan yang berasal dari hati nurani manusia. Kemudian jelas ya sampai di situ ya. Kemudian kita masuk yang ketiga nih, yaitu norma kesopanan. Dikatakan di sini bahwa norma kesopanan juga sering disebut sebagai norma adat. Ingat kata kuncinya, norma adat. Tadi kalau kesusilaan itu hati nurani manusia, kalau kesopanan itu norma adat. Sebab norma ini timbul dari pergaulan hidup atau cara hidup sebuah masyarakat tertentu. Nah, norma kesopanan ini juga bisa dikatakan seperti norma kebiasaan. Nah, norma kesopanan atau norma kebiasaan yang diberlakukan pada masyarakat tertentu. Ingat, masyarakat tertentu. Maksudnya apa, Bu, masyarakat tertentu? Berarti norma kesopanan ini bisa berlaku pada masyarakat tertentu saja, tidak berlaku pada masyarakat secara luas atau masyarakat dunia. Kalau tadi norma kesusilaan, setiap manusia kan punya hati nurani. Berarti norma kesusilaan itu tidak boleh berbohong itu sama semua. Dimanapun kamu, di Amerika, di Eropa, ya kan, mau di Arab Saudi, dimanapun itu, kalau menjadi manusia itu tidak boleh berbohong. Sama aturannya. Namun kalau norma kesopanan ini tidak
tergantung regionalnya atau tergantung wilayahnya. Contoh, norma kesopanan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat dunia dan hanya bersifat regional. Nah, kita langsung masuk ke sanksi aja dulu. Sanksinya sama, yaitu kalau ini dilanggar maka biasanya berupa perasaan bersalah atau menyesal dan malu yang diberikan oleh masyarakat. Nah, apa sih norma kesopanan itu? Yang berkaitan dengan norma adat istiadat atau kebiasaan atau cara hidup sebuah masyarakat. Kita langsung masuk ke contohnya. Nah, kita masuk ke contohnya, tidak meludah di sembarang tempat. Jelas kalau kamu meludah di sembarang tempat ada orang yang tersinggung gitu. Bagi beberapa budaya, bagi beberapa kehidupan atau bagi beberapa cara hidup masyarakat itu digolongkan kepada adab yang tidak sopan. Kemudian, permisi jika hendak masuk ke rumah orang lain. Menyalam orang tua jika hendak bepergian. Nah, mengapa yang Ibu katakan tadi norma kesopanan tadi itu berlaku hanya pada sebagian masyarakat tertentu. Nah, kalau kita di budaya barat contohnya, mereka kalau mau pergi, mereka kan tidak salam tangan orang tua, tetapi mungkin cupika-cupiki, cium pipi kanan, pipi kiri, kemudian mengatakan bye, begitu ya kan. Nah, tetapi kalau kita di adat timur, khususnya Indonesia, menyalam orang tua ketika hendak berpergian itu adalah hal yang harus kita lakukan, karena itu bagian dari budaya kita, bagian dari cara hidup kita. Kita salam orang tua, kemudian kita ucapkan salam assalamualaikum, kan begitu. Nah, itulah yang membuktikan bahwasannya norma kesopanan itu bergantung terhadap cara masyarakat tertentu. Kemudian menghormati yang lebih tua dan menerima sesuatu dengan tangan kanan. Nah, orang barat tidak paham itu, dia harus menerima dengan tangan kanan. Karena budaya mereka tidak ada yang seperti itu. Mereka menerima sesuatu atau memegang sesuatu itu campur aja gitu, tangan kiri tangan kanan, dan menurut pemikiran mereka itu sama semua, tangan kiri dan tangan kanan nggak ada yang lebih bagus, sama semua. Makanya mereka menggunakan dua tangan mereka makan dengan tangan kiri juga, dan mereka makan dengan tangan kanan juga. Namun adat ketimuran, khususnya Indonesia, tangan kanan itu biasanya kita untuk menerima sesuatu yang lebih baik, kemudian kita untuk makan dan lain sebagainya. Kemudian tidak berkata kotor dan kasar, tidak memanggil nama pada yang lebih tua. Kalau orang barat ibunya bisa dinamai, misalnya nama ibunya adalah Mary, hai Mary gitu kan. Namun kalau di sini adat ketimuran, jika ada yang lebih tua maka kita panggil sebutannya bapak kah, ibu kah, ya kan, bude, pak de, dan lain sebagainya. Paham ya? Kemudian kita ke yang terakhir. Yang terakhir adanya yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah pedoman atau aturan hidup yang dibuat oleh lembaga negara untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Nah, untuk mengatur kehidupan yang bermasyarakat agar tidak terjadi konflik atau pertentangan, maka haruslah dibuat norma hukum. Nah, biasanya sanksi dari norma hukum ini adalah dipenjara atau diberi hukuman yang diatur oleh undang-undang. Tergantung apa yang dilanggarnya. Contohnya, kalian lihat di sini mencuri. Nah, kalau mencuri pasti ada undang-undangnya kan? Kemudian merampok, beda lagi. Apa peraturan yang dilanggar jika kamu merampok. Kemudian membunuh apalagi. Nah, melanggar lalu lintas, kemudian tawuran. Melanggar lalu lintas tentu sanksinya akan berbeda sama orang yang membunuh misalnya gitu kan. Kalau melanggar lalu lintas mungkin hanya cuma ditilang ya kan. Kemudian kalau misalnya membunuh pasti dipenjara dan lain sebagainya. Nah, di sini ada tugas dan soal. Nah, oke. Ibu berikan kesimpulan lah ya sebelum Ibu ada tugas dan soal. Nah, jadi kesimpulannya kita belajar norma itu adalah aturan yang digunakan setiap individu atau manusia untuk hidup di dalam masyarakat agar masyarakat yang memiliki kepentingan yang berbeda itu tidak saling berkonflik atau bertentangan. Jadi, macam-macam norma itu ada banyak di dalam masyarakat yang berlaku yang diterima masyarakat. Ada norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Oke, masing-masing contohnya tadi kita sudah sebutkan. Tentu kalian pasti cepat paham lah ya kan. Kemudian di sini ada tugas. Nah, tugasnya itu mencatat kembali apa yang sudah Ibu terangkan. Kemudian soalnya carilah masing-masing
3 sikap yang mencerminkan norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Jadi, tadi kan itu Ibu udah utarakan tuh macam-macam contoh norma. Kalian cari lagi yang lain. Misalnya, yang mencerminkan norma agama itu apa? Cari 3. Yang mencerminkan norma kesusilaan itu apa? Cari 3. Begitu seterusnya. Jadi, 3 kali 4 yaitu 12. Jadi, harus ada 12 norma ya. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.